Shalom, apa kabarnya? Bertemu lagi di Habatus Hidupku Bagi Kristus. Hai adik-adik, hari ini Bu Yohana akan menyampaikan renungan dari Sakaria yang ke-11 ayat yang ke-4 sampai yang ke-17. Nanti adik-adik baca full ya. Ibu Yohana akan membacanya satu ayat saja untuk mewakili renungan kita hari ini. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena kami diberikan kesempatan untuk belajar. Berkati kami supaya kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam hidup kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, apa yang kau rasakan kalau engkau diremehkan? Diremehkan itu artinya tidak dianggap, atau tidak diajak ngobrol, tidak dilibatkan, tidak diakui keberadaannya. Rasanya gimana? Senang atau sedih? Pasti sedih dong. Misalnya di situ ada 3 orang, termasuk dirimu, tetapi yang diajak 2 temanmu dan kamu tidak diajak dan ditinggal sendiri. Rasanya gimana? Wah, pasti rasanya nggak enak ya di hati. Rasanya mengapa aku dibeginikan? Rasanya tidak nyaman. Adik-adik, kau pasti tahu rasanya itu ya, dan kau pernah mengalaminya. Ternyata Tuhan Allah kita pun mengalaminya. Rasanya Tuhan itu sabar menghadapi umatnya yang berdosa, bertobat. Setelah bertobat, dilakukan lagi dosanya. Nggak lama kemudian bertobat lagi. Nah, setelah bertobat, ngelakuin dosa lagi. Bolak-balik, bertobat, jatuh dalam dosa, bertobat, jatuh dalam dosa, jatuh bangun terus dalam dosa. Ternyata panjang sabarnya Tuhan, kesabaran Tuhan tidak boleh diuji, karena Tuhan pun tidak ingin dipermainkan. Saat kau benar-benar bertobat, saat kau benar-benar minta ampun, engkau pun harus berjuang untuk melakukan kebenaran. Jangan meremehkan pengampunan. Firman Tuhan hari ini dari Sakaria, Tuhan pernah marah sama Israel dan Yehuda karena mereka bertobatnya cuma sebentar, jatuh lagi dalam dosa. Sepertinya kemurahan Tuhan itu dipermainkan. Akhirnya Tuhan sangat marah. Ayat yang ke-6, aku pun tidak akan lagi mengasihani penduduk negeri ini. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan menyerahkan masing-masing manusia ke dalam tangan sesamanya dan ke dalam tangan rajanya. Mereka akan menghancurkan negeri ini dan aku tidak akan melepaskannya dari tangan mereka. Seremnya kalau Tuhan sudah marah. Mengapa Tuhan marah? Karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dipermainkan. Korban Kristus di kayu salib disepelekan. Tuhan kan maha pengasih, Tuhan kan maha pengampun. Jadi gak apa-apa kalau aku berbohong, gak apa-apa kalau mencuri. Nanti tinggal minta ampun sama Tuhan. Ada yang punya pikiran seperti itu. Wah, jangan ya. Kenapa? Itu namanya kita menginjak-injak korban Kristus, menyepelekan korban Kristus, menganggap Tuhan Yesus gampangan. Wah, jangan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus tidak mau dipermainkan. Kalau kau sungguh-sungguh bertobat, kau sungguh-sungguh mengakui dosamu, kau juga harus sungguh-sungguh memperbaiki dirimu, tidak melakukan dosa lagi. Tetapi kalau kau tidak sungguh-sungguh dan jatuh lagi ke dalam dosa dan meremehkan pengampunan Tuhan, engkau tidak akan mendapatkan apa-apa di dalam dunia ini. Dan apa yang kau kerjakan pasti tidak akan berhasil. Serem ya. Ternyata kita tidak boleh bermain-main dengan Tuhan. Saat kau diremehkan orang lain, rasanya sakit kan? Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan tidak ingin diremehkan. Saat kau benar-benar mengakui kesalahanmu pada Tuhan, kepada mama papa, kepada temanmu, berjuanglah untuk tidak melakukannya lagi. Supaya apa? Supaya engkau menjadi anak yang bisa dipercaya. Adik-adik yang baik, adik-adik yang manis, yang ganteng, yang cakep, yang cantik, dengarkan baik-baik. Engkau adalah pribadi yang istimewa. Engkau adalah ciptaan yang sempurna. Apapun kata orang, engkau istimewa. Engkau spesial di matanya Tuhan, di matanya mama papa, di matanya keluarga. Jadi kalau yang fisik ini jangan kau terlalu perhatikan. Walaupun tidak boleh disepelekan. Tetapi yang paling penting adalah karakter hidupmu.
kelakuan kau sehari-hari. Harus kau berjuang untuk menjadi anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana caranya berkenan di hadapan Tuhan? Engkau harus belajar pada guru sekolah minggu, datang ke gereja untuk beribadah, belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, menuruti nasihat baik dari orang tua, dari guru, dari teman-teman sekitarmu. Supaya apa? Supaya hidupmu menjadi berkat. Nah, adik-adik, Ibu Yohana berharap adik-adik semua paham firman Tuhan hari ini dan terutama bisa melakukannya di dalam hidup masing-masing. Jangan hanya jadi pendengar saja, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman supaya hidupmu diberkati. Jangan meremehkan kemurahan Tuhan. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, ajari kami untuk menghargai-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk menghormati keputusan-Mu. Ajari kami tidak menyia-nyiakan kesempatan, sehingga kami tidak menginjak-injak kasih karunia-Mu. Ajari kami Tuhan untuk menghormati Kau dalam segala hal. Dan hanya di dalam nama Yesus kami percaya berdoa, haleluya, amin. Sampai bertemu lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus.